Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat semuanya. Nah, ketemu lagi dengan Ustadz Fuad, pelajaran BK kelas 4. Hari ini pertemuan ke-6, ya tidak terasa sudah hampir 1,5 bulan ya. Semoga semuanya selalu happy yang pertama. Kalau nggak happy nanti nggak bisa belajar. Yang pasti seperti itu. Nah, dan yang paling penting adalah ketika kita bosan, kita harus merelaksasi diri kita, harus membuat diri kita santai. Apalagi kalau belajar seperti ini mudah bosan. Nah, hari ini Ustadz Fuad akan menjelaskan materi tentang modeling. Nah, penjelasan modeling. Nah, pernah dengar kata-kata modeling? Nah, modeling. Nah, ayo siapa? Biasanya dipakai untuk artis bintang film atau model. Iya, biasanya juga seperti itu. Nah, modeling. Modeling berasal dari bahasa Inggris. Nah, jadi yang namanya modeling itu asalnya dari bahasa Inggris. Artinya apa, Us? Artinya adalah contoh atau model. Nah, biasanya yang sering kita dengar adalah foto model. Artinya artis yang biasa difoto atau modelnya untuk difoto. Oh, artis ini cantik. Artis ini cantik, rambutnya panjang, dipakai untuk iklan sampo, model iklan sampo dengan rambut panjang. Nah, giginya bagus, putih-putih, dipakai modelnya untuk iklan gosok gigi atau pasta gigi. Nah, Ronaldo, artisnya sampo. Nah, itu modelnya Ronaldo. Ronaldo dipakai untuk artisnya sepatu, juga model. Nah, berikutnya, apa yang akan kita pelajari dari pelajaran modeling ini? Satu, yang akan kita pelajari adalah tentang sikap atau perilaku pada diri kita, itu dari mana asalnya. Nah, kita bersikap seperti itu, nyontoh siapa? Dari mana sikapku? Nah, ini sikap yang ada pada setiap orang pasti berbeda. Contoh, satu rumah, ada kakak, ada adik. Kenapa kakak ini berbeda sikapnya dengan adik? Nah, itu sebabnya adalah model yang kamu serap, ya, contoh yang kamu serap itu berbeda. Contohnya, kakak seperti sikapnya ayahnya, adik perempuan seperti sikap ibunya, atau seperti sikap eyangnya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang sama sikap itu. Bisa dari ayah, kamu nyontoh sikapnya ayah, atau bisa dari mamah atau ibu, atau dari teman. Nah, banyak sekali, bisa dari eyang, bisa dari yang kong, yang te, banyak sekali sikap itu yang ada pada kehidupan sehari-hari yang kita tiru. Nah, satu, sikap dari ayah. Ayah, biasanya sikap yang dicontoh dari ayah adalah sikap kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, seorang anak biasanya nyontohnya itu ayahnya. Contoh, nah, ayah itu mengajarkan memimpin dan tanggung jawab. Biasanya kamu contoh apa? Ngomongnya kayak ayahnya. Nah, atau ketawanya kayak ayahnya, atau jangan-jangan marahnya kayak ayahnya. Oh, kalau tanggung jawab gimana? Karena kita masih tahapnya anak-anak, yang namanya tanggung jawab ini masih belajar. Contoh kecil saja mengerjakan tugas jarak jauh. Nah, kita harus masih sering diingatkan. Tapi kalau jiwa kepemimpinan kita pasti sudah punya. Tinggal dari siapa kita mencontoh. Dari ayah atau tidak. Terus kalau kepemimpinannya ibu bisa dicontoh, bisa. Berikutnya, sikap ini muncul secara otomatis saat sedang bermain bersama teman atau bersama saudara. Nah, misalnya, ayo main di rumahku lah. Ini adalah ajakan main
berarti dia secara tidak langsung sudah menggerakkan, dia memimpin permainan. Kalau orang permainan sudah bilang, ayo serang, nah dia akan menyerang musuhnya, seperti itu. Nah, sikap pemimpin ini bagus, bagus karena harus dimiliki oleh seorang anak, terutama anak laki-laki. Nah, jadi sikap pemimpin ini wajib dimiliki seorang anak laki-laki. Kalau perempuan boleh, boleh. Sikap dari ibu. Ibu. Dari ibu kita tentang belajar tentang perasaan atau rasanya hati kita. Nah, misalnya rasa kasihan, merasakan senang. Nah, itu. Makanya yang namanya ibu itu berbeda dengan ayah. Ayah juga berbeda dengan ibu. Sikapnya yang dicontoh juga beda. Nah, nggak ada ayah yang bersifat lemah lembut kayak ibu itu nggak ada. Begitu juga ibu. Ibu atau mama itu nggak ada yang sikapnya seperti ayah. Nggak ada. Karena kenapa? Dua sosok itu, ayah dan ibu itu berbeda. Dan setiap anak pasti mencontohnya. Seperti itu. Nah, rasa berbagi itu ibu yang mengajarkan kasih sayang dengan saudara. Itu ibu yang mengajarkan. Nah, menenangkan adik lah seperti itu belajar dari ibu. Nah, dari teman bisa memberikan pengaruh pada diri kita. Apa harus pengaruhnya? Banyak sekali. Bisa pengaruh baik, bisa pengaruh kurang baik. Nah, kalau teman kita baik gitu, ini memberikan pengaruh positif buat kita. Nah, teman baik, waktunya sholat, ajak sholat, ayo sholat dulu. Diingatkan, kamu kalau makan duduk, sudah baca doa atau belum? Minum kok berdiri. Waktunya sholat loh, segera ambil wudhu. Nah, itu teman yang baik. Misalnya dia suka berbagi. Teman yang baik. Saat azan mengingatkan agar kita diam dan mendengarkan azan. Kalau ada azan masih ngomong aja, masih TV-nya nyala. Nah, salah satu orang yang ada di keluarga kita harus mengingatkan. Nah, TV-nya dimatikan, cepat-cepat ambil air wudhu, sholat dulu. Oh, masih ngantuk kadang-kadang waktu sholat asar itu nggak dengar azan. Nah, makanya jangan tidur kalau waktu nyaman dekati azan mau sholat seperti itu. Nah, saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi kalau kita punya teman yang baik pasti mengingatkan dalam kebaikan. Mulai dari dilarang bertengkar, saling berbagi, mengingatkan sholat, saling menolong. Tapi kalau teman yang kurang baik, secara otomatis kita sudah tahu dengan siapa biasanya kita bermain. Kita itu bermain itu suka dengan misalnya si fulan itu atau enggak. Kita juga enggak tahu. Dia itu suka menolong atau suka jahil. Kita awalnya enggak tahu, tapi lama-lama kita tahu. Oh, akhirnya kita enggak main sama dia. Oh, ternyata si fulan jahil mah. Kalau ada apa-apa itu loh suka ngolok-ngolok, suka kadang saya jalan kaki saya itu dikasih mau dijegal. Nah, seperti itu kurang baik. Biasanya jika teman kita kurang baik akan terjadi pertengkaran saat bermain. Nah, seperti itu. Perasaannya bagaimana? Ya jengkel. Apa yang terjadi? Nggak mau berteman lagi. Biasanya teman yang kurang baik itu berkumpulnya juga teman-teman yang kurang baik. Jadi kalau kita baik pasti mendapatkan teman yang baik. Kalau teman kita kurang buruk, teman yang kurang buruk ini akan berkumpul dengan dengan teman-teman yang kurang buruk juga. Nah, contohnya waktunya sholat gak sholat, dia main sama teman-temannya gak sholat. Nah, lalu apa? Biasanya kalau temannya kurang baik kalau main di luar itu ya pulangnya nanti banyak mainnya gitu. Jadi harus kita hindari. Kita boleh main di luar, tapi harus dibatasi. Waktunya pulang harus pulang, makan, sholat, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Nah,
Sekarang masuk terakhir kesimpulan. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, apa itu kesimpulannya? Saat berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita, pasti kita jumpai sikap-sikap yang kurang baik. Nggak ada teman kita semuanya itu baik, itu nggak ada. Pasti ada teman yang kurang baik, mas, mbak. Lalu apa yang terjadi? Kita harus hati-hati agar sikap yang kurang baik tersebut tidak kita tiru. Nah, bagaimana caranya? Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang memberi kita kehebatan, kekuatan, sikap yang baik itu adalah Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, maka kita semakin dekat hatinya dengan Allah pula. Maka Allah juga akan memelihara sikap dan perilaku kita. Gitu. Kita pasti menjadi anak yang soleh, solehah, karena kenapa? Sikap yang baik-baik itu yang kita tiru. Nah, maka dari itu dengan kesehatan jasmani yang kita miliki dan kemampuan berpikir yang kita rasa kita sudah mengerti teman-teman kita yang di luar sana itu kurang baik, ya harus kita hindari. Karena kenapa? Bisa berpengaruh hal yang kurang bagus untuk diri kita. Makanya tidak heran, mama kamu kok dapat bahasa seperti itu dari mana? Dari temanku itu mau. Bahasa aneh, tidak dimengerti orang. Nah, padahal anaknya setiap hari nggak pernah berkata-kata yang aneh. Nah, kadang saat bermain dengan teman, baik sikap atau perkataan kita ternyata kita mencontohnya dari game. Misalnya Free Fire. Nah, ini ternyata tidak hanya teman, game itu juga membuat perilaku yang bisa kita contoh agar kita terhindar dari perkataan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan. Kita harus hati-hati betul dalam menonton tayangan misalnya Free Fire. Kata-katanya itu. Nah, selain itu ada banyak lagi, misalnya kita perang-perangan. Nah, seperti Ultraman, saudaranya dipukul, saudaranya tendang lah. Itu mencontoh dari Ultraman. Tuh. Cukup, mungkin itu yang dapat Ustadz Fuad sampaikan. Semoga bermanfaat. Ustadz Fuad akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.